Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, di video saya kali ini, saya akan bagikan sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya, yaitu ketika seorang Paul Zhang yang pastinya kita kenal bersama, ya, membongkar soal buruknya, ya, yang dialami oleh seorang mualaf, yaitu Hani Kristianto, ya, dimana ketika sudah menjadi mualaf dia begitu berubah secara drastis, ya, karena dulunya tidak pernah menghalalkan yang namanya darah orang kafir, tetapi kemudian setelah beliau menjadi mualaf, dia begitu keras sekali, ya, bahkan sampai mayat aja masih saja diurusin oleh seorang Kristianto ini, teman-teman. Oke, ya, dan saya tidak mau lagi berlama-lama, langsung saja saya akan memperlihatkan kepada kita semua bagaimana soal, ya, video di mana seorang Paul Zhang membongkar buruknya si Hani Kristianto ini, ya. Dan ini dia, di sini saya akan tampilkan kepada kita, ya, kita akan lihat bersama, teman-teman, ya. Oke, ini dia. Di sini dia mempersoalkan soal mayat, ya. Tidak pernah kami umat muslim menguburkan non-muslim dengan cara Islam. Oke. Ya, nah ini sudah kita kasih waktu dan ini pelanggaran undang-undang. Jelas pelanggaran undang-undang karena dia Islam, saksinya juga sedang datang semua ke sini. Dia muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Saya berangkat dari Jakarta ke sini. Dan secara hukum saya sudah konsultasi dengan polisi. Oke. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau ada orang Kristen, kita karena kita keluarganya Islam, ada satu yang Kristen, kita pakai cara Islam dulu. Tidak boleh, Pak. Satu. Yang kedua, hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburan nggak boleh kuburan Kristen. Lalu yang hidup saja, orang hidup kalau disiksa dizolimi, kita harus tolong. Apalagi yang mati, nggak boleh perpanjang. Saya kasih waktu, Bu, sampai jam 1, silahkan. Kalau enggak, kami tetap ambil, karena hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan, kasihan jenazah. Karena kami sayang sama jenazah. Kasihan dia didiamkan seperti ini. Jenazah aja masih dipersoalkan, ya. Orang Kristen tak sholatkan dulu atau tak mandikan dulu cara Islam. Nggak benar, nggak adil dan melanggar hukum itu. Jadi tolong, kami sudah memberi toleransi, dan toleransi itu berhukum. Tidak, saya hanya turun kepada Allah dan Rasulnya. Ini negara NKRI. Nah, ini negara hukum, makanya bukan hukum. Bu, melanggar hukum nggak? Orang Islam dikuburkan cara Katolik, melanggar hukum nggak? Saya berdosa, saya yang masuk neraka. Ya, berdosa kami, Pak. Ini kita kena semua, Pak Duki Bayar. Tahu apa Pak Duki Bayar? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke Saya sini. lebih baik kita dalam perdamaian. Kalau mau damai, mari berdamai dengan cara yang benar. Iya, dengan cara yang benar menurut Bapak akan berbeda. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil. Saya siap mati di sini. Siap mati di situ. Memang. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya Kristen 1 jam. Siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya. Ya, 1 jam dari sekarang. Beliau ini mengancam, teman-teman. Akhirnya dapat juga diambil jenazahnya. Waduh. Langsung diambil, ya. Nah, baru tuh dibawa keluar. Saya nggak ngerti, ya, kenapa bisa begini, ya. Coba bayangkan, teman-temannya, ini udah mayat loh, udah jenazah, masih aja diurusin sama Hani Kristianto ini. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu, ya, sampai dia mengancam-ngancam juga, ya, padahal orang mati ya ngapain diurusin lagi, ya. Dia juga mau dimakamkan secara Kristen ataupun dimakamkan secara Islam atau secara agama apapun. Saya pikir itu nggak pengaruh, karena seseorang itu dia akan bisa masuk surga atau neraka itu selama dia masih hidup. Kalau udah mati begini nggak ngaruh
mau dikuburkan secara agama apapun nggak ngaruh. Nah ini dia, kita akan lihat ya. Nah ini penjelasan Waktu dari masih kafir, saudara, Paul ya, Zhang. Kita dengarkan dia bersama. tidak menghalalkan darah orang lain. Hmm. Begitu jadi mualaf, ya, maka darah Paul, darah Fadilah, Mhm. darah Saifuddin ini dihalalkan semua, saudara. Hmm. Dulu Ini dia Paul tidak Zhang nih pernah ya. menghalalkan darah orang lain, saudara. Ya, begitu dia jadi mualaf, darahnya Paul, Fadilah, Saifuddin dihalalkan. Dulu Hani Kristianto waktu jadi kafir, dia tidak penuh kebencian. Oke. Bahkan tidak pernah masukkan orang ke penjara. Hmm. Tapi begitu dia sekarang jadi Islam, wah, dia bernafsu penjarakan semua yang berseberangan sama dia. Ya, bahkan Yudi Mulyana juga ya, termasuk Yudi Mulyana. Oke, ya. Kalau sedekah, Hani itu waktu dari Kristen juga sedekah. Sekarang juga sedekah, jadi itu kebiasaan dari Kristen ya. Betul, betul. Cuma sedekahnya pamrih dia. Sedekahnya buat apa? Buat mengkristenkan orang. Sama, Hani dari Islam, sekarang di Islam sedekahnya pamrih buat mengislamkan orang. Hmm. Hani itu sedekahnya pamrih, saudara ya. Dulu waktu Kristen dia bersedekah buat mengkristenkan orang Islam. Ya, kan pengakuan dia sendiri. Nah, sekarang dia Islam, sedekahnya pamrih buat mengislamkan orang Kristen. Karena dia memang kebiasaan begitu, pamrih. Makanya begitu dia uangnya ditilep sama pendetanya, dia ngasih sedekah sama pendetanya, lalu pendetanya merasa dia dihianati pendetanya, maka akibatnya Hani kepahitan lalu jadi Islam. Oh. Ya marah. Karena apa? Karena pamrih, saudara. Nah, Hani waktu kafir dia tidak menghalalkan darahnya orang lain. Sekarang semua orang dihalalkan darahnya sama Hani, asal berseberangan dihalalkan darahnya. Betul. Dulu dia nggak pernah, saudara, penuh kebencian seperti sekarang. Sekarang setelah dia jadi mualaf, hatinya itu penuh kebencian loh. Anda lihat ya caranya dia marah-marah ya. Betul, betul. Hani dulu nggak suka ngerampas mayatnya orang lagi dikubur, udah mau dikubur nggak suka ngerampas. Sekarang Hani suka ngerampas mayat ya. Sekarang Hani suka ngerampas mayat, saudara. Ya Allah, ada apa pokoknya mayatnya dirampas, diambil. Dulu Hani bilang benci sama orang Islam pun tidak sampai segitunya ya. Sekarang wah ngeri sekali ya Hani ya. Jadi itulah yang namanya berubah dalam Islam, saudara ya. Itulah yang definisi berubah dalam Islam. Artinya mengapa Hani jadi begini? Karena dia punya keyakinan ya bahwa ini akan mendapat pahala. Setelah saya jadi Islam, semata saya terbuka bahwa agama harus dibela sekalipun harus menumpahkan darah. Nah, dia dirubah hidupnya, saudara, setelah jadi Islam. Setelah jadi Islam, dia dirubah hidupnya, saudara, jadi penuh kebencian. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, apakah Anda masih mau jadi mualaf kalau begini? Wow. Dan dari buahnya kita tahu pengajarannya, saudara. Nah, ini buahnya kayak Felix. Nah, buahnya itu, dan itulah yang mereka banggakan. Sekarang Anda pikir sama-sama. Lebih baik Hani jadi kafir apa lebih baik Hani jadi mualaf? Saya lebih suka Hani jadi kafir, saudara ya. Hatinya baik ya. Oke. Nah, itu aja dulu teman-teman ya. Jadi kita akan coba lihat. Sebenarnya kita tidak boleh memaksa ya, atau tidak boleh mengintervensi seorang kalau misalnya dia berpindah keyakinan ya. Katakan mungkin dia dari awalnya adalah seorang Kristen, lalu mungkin dia berbeda pikiran atau berubah pikiran, dia mungkin lebih memilih menjadi seorang Islam atau istilahnya mualaf ya. Kita nggak boleh menghalangi siapapun itu. Ya, sama juga kalau misalnya ada yang dari Islam dulunya lalu kemudian dia menjadi seorang pengikut Kristus, ya seseorang pun tidak ada yang boleh menghalangi orang yang mau berpindah keyakinan itu, walaupun menurut kita bahwa agama kita lah yang paling benar atau ajaran kita lah yang paling benar, maka tetap aja kita tidak boleh ya menghalangi seseorang untuk berpindah keyakinan. Ya, bagaimanapun kita mengimani ajaran kita sekarang, ya, dan kita tidak mau kalau ada bagian dari keluarga kita yang berpindah agama lalu kita halangi, itu nggak boleh. Karena soal agama ini, ya, itu adalah hak asasi kita, ya kan.
Dan kalau kita tadi melihat bagaimana perbedaan ketika seorang Hani Kristianto yang dulunya masih Kristen, kata tadi Paul Zhang, beliau mengatakan bahwa sejak Kristen juga beliau memang udah biasa ya memberikan sedekah. Ya, jadi artinya kalau misalnya sampai ketika dia mualaf dia suka bersedekah, itu udah nggak heran lagi karena memang udah biasa dari dulunya. Tapi ya pamrih, artinya dia memperhitungkan ya kan kemana ya uang saya gitu, sedekah saya akan digunakan. Akhirnya ketika uangnya digunakan mungkin menurut dia untuk hal-hal yang tidak baik oleh seorang pendetanya, akhirnya dia sakit hati, kecewa, dan kemudian menjadi mualaf. Ya, karena saya masih ingat teman-temannya, biasanya ada kawan-kawan kita yang dari Islam itu mengatakan seseorang yang dari Kristen lalu kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam itu luar biasa. Ya, tapi ya saya lihat bahwa kalau begini caranya dia menjadi seorang mualaf hanya gara-gara kecewa sama pendetanya, dia bukannya dapat hidayah, tapi semuanya karena sakit hati. Ya wajar aja kalau sekarang dia menghalalkan ya darah orang non Muslim ya. Jadi ya kita sih udah nggak heran. Jadi kebiasaan memang begitu adanya. Tapi pada kesempatan ini betul apa yang disampaikan oleh Paul Zhang. Masihkah kita mau menjadi seorang mualaf dengan ya kita melihat bagaimana beberapa orang yang dulunya Kristen tapi kemudian menjadi mualaf, hidup mereka benar-benar diubah secara drastis. Yang dulunya mengasihi tetapi sekarang malah membenci. Tentunya saya percaya kita pasti nggak mau. Saudara, saya memberikan sebuah disclaimer ya. Bukan berarti setiap yang menjadi Islam atau yang mualaf itu ya mereka jahat atau membenci orang Kristen. Enggak juga. Tapi kebanyakan kita mendapatkan seperti itu. Yang terakhir, kita masih ingat bagaimana seorang Augustan dan juga Felix Xiao yang masih ada sekarang, dan beberapa teman-teman lainnya yang mualaf. Rata-rata mereka itu mempunyai kepahitan, kebencian terhadap orang yang non-Muslim. Apakah kita masih mau? Semuanya tergantung kepada kita, dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalangi ya untuk kita berpindah keyakinan. Semuanya tergantung kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.